Dari sekian banyak pahlawan Indonesia, ternyata ada satu tokoh nasionalis tanah air yang kurang begitu diketahui oleh mayoritas orang. Namanya adalah Parlindungan Lubis. Parlindungan Lubis adalah putra asli Indonesia. Dia adalah seorang Batak Tulen dari Mandailing. Parlindungan Lubis lahir di Toru, Tapanuli Selatan pada tanggal 30 Juni tahun 1910 yang pada saat dewasa berangkat ke negeri Belanda untuk belajar ilmu kedokteran. Di Belanda lah dia harus berurusan dengan Nazi Jerman yang membuatnya dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Selama di Jakarta, Lubis aktif di Islamiten Pon dan Yong Batak. Kemudian bergabung dengan PPPI dan Indonesia Muda. Setelah lulus kandidat 1 AMS, Lubis berangkat ke negeri Belanda. Pada saat pecah Perang Dunia II, Parlindungan Lubis sedang berkuliah di Universitas Leiden, Belanda. Setelah lulus kuliah di Leiden dan menikah di Haarlem, dia sempat membuka praktik kerja di Amsterdam. Malang bagi Parlindungan Lubis, pada tanggal 26 Juni tahun 1941 ada 2 orang polisi yang menjemput paksa dirinya. Parlindungan Lubis kemudian dijebloskan ke penjara dan selanjutnya dipindahkan ke kamp konsentrasi pada tahun itu juga. Kamp konsentrasi yang pertama dihuni adalah kamp Sehur. Di sini tawanan belum disuruh bekerja, tetapi hanya disuruh apel dan berolahraga. Kemudian seluruh isi kamp ini digabungkan ke kamp Amersfoort. Di sini tawanan memperoleh pekerjaan konstruksi, termasuk memasang kawat berduri. Juga mulai sering disiksa secara kejam, terutama oleh orang NSB. Lubis kemudian dipindahkan ke kamp Buchenwald di Jerman. Di sini Lubis mulai kehilangan harapan untuk dibebaskan, kecuali perang berakhir dengan kekalahan Jerman. Di Buchenwald, mereka bekerja selama 14 jam sehari dalam seminggu. Pekerjaan mereka membuka hutan di pegunungan berkabut, memecah batu, membuat bara, saluran air, listrik, bengkel, dan lain-lain. Tawanan sering dipukuli, bahkan hingga mati. Tawanan yang ketahuan mengobrol akan ditembak tanpa ampun. Pada Oktober tahun 1942, Lubis dipindahkan ke kamp Sachsenhausen, yakni instalasi pabrik pesawat perang di Henkel. Di sini situasi lebih baik. Lubis ditugaskan sebagai dokter kamp, sehingga tugasnya lebih ringan. Lubis jarang mengulas tentang Yahudi. Ia beralasan bahwa barangkali para Yahudi dipisahkan dan ditempatkan di kamp tersendiri. Pada April tahun 1945, laju pasukan Uni Soviet mulai mendekati kamp Sachsenhausen. Pasukan SS memerintahkan seluruh tawanan keluar kamp, termasuk Lubis yang berada di pabrik pesawat Henkel. Tawanan dipaksa membentuk barisan bergerak menuju ke barat. Tawanan yang keluar barisan langsung ditembak mati. Tapi banyak juga prajurit SS yang lari memisahkan diri. Para tawanan berhenti di kampung Grebow dekat sungai Elbe. Akhirnya tawanan diselamatkan oleh pasukan Uni Soviet. Lubis sempat dibawa ke kawasan Soviet, namun akhirnya kembali melarikan diri dengan menyeberangi sungai Elbe dan masuk ke kawasan sekutu Blok Barat, serta menumpang kereta api menuju ke Maastricht, Belanda. Tibanya di Maastricht, Lubis melanjutkan perjalanan ke Amsterdam. Akhirnya Lubis bertemu keluarganya di sana. Setelah bebas dari kamp konsentrasi, akhirnya Lubis mengetahui kenapa dirinya dan rekan-rekannya sampai dijebloskan ke kamp konsentrasi. Lubis yang bergabung di Perhimpunan Indonesia dianggap dekat dengan Soviet karena sebelum Nazi menguasai Belanda, Perhimpunan Indonesia menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Belanda serta Partai Sosialis atau SDAP. Dikarenakan hal itulah, semua orang yang dianggap dekat Soviet harus ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi.
Selain perlindungan Lubis, ada 5 orang Indonesia lainnya yang dijebloskan ke kamp konsentrasi, yakni Sidartawan Kartosudirjo, Jayeng Pratomo, Pun Sundaru, Donald Putirai, dan Rawindra Noto Suroto. Namun hanya Lubis dan Jayeng yang berhasil selamat dari kamp konsentrasi, sementara lainnya tewas dalam kamp. Dan hanya Lubislah yang berhasil pulang ke Indonesia, sementara Jayeng Pratomo tetap tinggal di Belanda. Pada akhir tahun 1945, berita Indonesia Merdeka mulai terdengar masyarakat Indonesia di Belanda. Lubis dan kawan-kawan langsung menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia yang merdeka. Sempat ada Kongres Pemuda Demokrat di dunia di Cekoslovakia, dan Lubis ingin menghadiri kongres atas nama Indonesia. Tentu saja Belanda tak memberikan izin, tetapi atas bantuan Inggris akhirnya Lubis bisa berangkat. Di kongres, sambutan untuk Indonesia amat meriah dan membuat marah para pemuda Belanda. Dari Cekoslovakia, Lubis kembali ke Belanda menumpang tim Belgia. Karena Indonesia sudah merdeka, Lubis ingin pulang ke negerinya. Pemerintah Belanda memperbolehkan orang Indonesia kembali ke negerinya dengan catatan berstatus sebagai NICA. Banyak yang mengira bahwa ini adalah dukungan yang baik. Lubis sempat menyadari bahwa NICA memusuhi Indonesia merdeka. Lubis lantas memberi peringatan kepada lainnya. Saat Lubis bertolak pulang, ia diberi pangkat mayor NICA oleh Belanda. Namun Lubis menolaknya. Ia mengambil status sebagai dokter kapal, dan dalam status itu sempat menyelundupkan Dokter Setiabudi atau Douwe Dekker kembali ke Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, Lubis hidup berpindah-pindah tempat. Sepanjang tahun 1947 sampai tahun 1950, ia menetap di Yogyakarta dan bekerja sebagai Kepala Dinas Kesehatan Pabrik-pabrik Persenjataan Departemen Pertahanan. Setelah itu ia bekerja sebagai dokter di perusahaan Borneo Sumatra Handel Matsapit di Jakarta. Pada tahun 1959, Lubis pindah ke Tanjung Pandan, Pulau Belitung. Di sana ia bekerja sebagai dokter di PN Tambang Timah. Saat komunis sedang kuat-kuatnya, Lubis difitnah dan dipensiunkan dini karena dianggap tak mau mendukung kaum komunis. Ia tetap tinggal di Belitung. Saat istrinya meninggal, Lubis pindah ke Jakarta. Lubis meninggal di Bintaro, Jakarta pada tanggal 31 Desember tahun 1994, nyaris tanpa perhatian dari bangsa kita.